Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Analisis Perencanaan Perusahaan Paralel C dari Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dengan dosen pengampu Ibu Nur Rahmawati STMT. Di sini kami akan menjelaskan salah satu tugas besar yaitu analisis perencanaan perusahaan pada produk Coffee Shop yang ada di Bandung. Next. Ini adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Yahya Rizky Setiono dengan NPM 19001. Yang kedua ada Dimas Serlambang dengan NPM 19002. Yang selanjutnya ada Aulia Karlina ada dengan NPM 19003. Selanjutnya ada Jasur dengan NPM 19013. Yang kelima ada Alisa Kotronada dengan NPM 19024, dan yang terakhir ada Deki Trihimawan dengan NPM 19052. Next. Sebelum kita masuk, kita akan mengetahui nih ide usaha dan deskripsi usaha tersebut. Yang pertama, sejarah berdirinya usaha atau gagasan usaha. Coffee Shop adalah salah satu perusahaan yang berdiri dalam bidang kafe yang berada di daerah Bandung, lebih tepatnya di Jalan Trunajaya Pavilion nomor 25 Bandung, yang mulai berdiri pada September 2011 dan pelaksanaan pembukaan atau peresmian kafe tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2012. Perusahaan ini bernaung di bawah PT Elemen yang dimiliki oleh Bapak Alwin. PT Elemen ini mempunyai 3 toko di bawahnya, yaitu kendaraan yang bergerak dalam bidang sport, flower shop yang bergerak dalam bidang perdagangan, tanaman, dan aksesorisnya, dan coffee shop yang bergerak dalam bidang kafe. Nah, ini merupakan gambar produk dan informatif dengan nama perusahaan atau usaha yaitu Coffee Shop, dengan nama pemilik yaitu Bapak Alwin, dengan alamat kantor dan tempat usaha yaitu Jalan Trunajaya Pavilion nomor 25 Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dengan nomor telepon seperti yang ada di layar. Nah, kita akan mengetahui analisis pasar dahulu di Coffee Shop. Di sini terdapat permintaan dan penawaran. Di sini permintaan dari tahun 2021 hingga 2023 memiliki atau adanya kenaikan 1,5% per tahun sesuai kenaikan jumlah penduduk yang ada di sekitar Coffee Shop. Dan di sini ada penawaran. Yang pertama ada perhitungan penawaran dari produk atau perusahaan pesaing yang ada di sekitar Coffee Shop, seperti ada Romeo Cafe, ada CM Coffee, dan Street Coffee Shop. Lalu kita akan mengetahui perkiraan penawaran yang ada di Coffee Shop tersebut dari mulai tahun 2021 hingga 2023, dari 25.000 unit sampai 27.500 unit. Next. Yang selanjutnya ada rencana penjualan dan pangsa pasar. Rencana penjualan adalah rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 tahun disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran. Pangsa pasar adalah sebagian dari penjualan produk dibandingkan dengan penjualan total produk sejenis dari perusahaan lain. Pada tahun 2021 hingga 2023, kita mengetahui bahwa permintaan dan penawarannya seperti yang slide sebelumnya, dengan mencari peluang yaitu rumusnya permintaan dikurangi penawaran dan mendapatkan pangsa pasar yaitu sebesar 60% sampai 886% di tahun 2021 hingga 2023. Dan selanjutnya kita akan mengetahui bauran pemasarannya. Yang pertama ada segmenting. Nah, segmenting merupakan pembagian pasar menurut kebutuhan pemakai. Golongan pembeli yang ada di Coffee Shop yaitu khusus orang dewasa, tetapi tidak dipungkiri bahwasanya anak zaman sekarang yang umurnya itu di bawah 18 tahun sudah mengenal budaya nongkrong. Maka dari itu strategi segmenting yang diterapkan di Coffee Shop yaitu dari mulai dewasa hingga anak remaja. Dengan yang terpenting mereka tidak melewati jam atau batas jam bermain. Next, yaitu targeting. Yang kedua itu targeting, menentukan target sasaran atau yang harus dipikirkan secara matang agar pelaksanaan penentuan tujuan pelaksanaan sesuai dengan atau sesuai rencana. Nah, Coffee Shop menargetkan pasar sasaran pada konsumen menengah ke atas. Coffee Shop juga menyediakan fasilitas reservasi tempat untuk meeting bagi pekerja
maupun acara party bagi kalangan anak muda, di mana target dari bisnis kafe ini pada konsumen menengah atau ke atas memiliki mayoritas mereka itu sudah bekerja. Jadi kita juga akan menyediakan fasilitas untuk meeting. Nah, kapasitas pelayanan yaitu maksimal 65 orang di lounge 1 dan yang ada di lounge 2 maksimal 50 orang. Selain tempat meeting, bisnis kafe ini menyediakan fasilitas untuk acara party seperti birthday party, tetapi konsumen itu harus reservasi tempat dahulu, bagian tempat mana yang akan dibuat acara nantinya. Next, selanjutnya kita mengetahui positioning, yaitu pemilik cup coffee ini berusaha untuk membangun kepercayaan konsumen, menarik konsumen agar konsumen itu mau atau menjadi seorang pelanggan di cup coffee ini. Nah, kegiatan yang dilakukan itu seperti memberikan edukasi kepada masyarakat atau konsumen kalau kopi itu bukan sekedar minuman biasa, tapi juga banyak sekali manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu mengizinkan konsumen untuk meracik kopi sendiri dengan dibantu oleh barista yang ada di coffee shop tersebut. Yang selanjutnya ada sering komunikasi dan sharing dengan para pelanggan tertentu. Dan selanjutnya yaitu mengadakan kegiatan coffee trip di kebun kopi. Nah, kita selanjutnya akan mengetahui 7P, yaitu ada product, price, promotion, place, people, process, and physical evidence. Dan selanjutnya kita akan mengetahui produknya sendiri. Produk unggulan yang akan disajikan di coffee shop ini adalah minuman kopi actually atau coffee latte. Bahan dasar dari kopi yang disajikan didapat langsung dari kebun sendiri. Nah, kopi yang diambil itu merupakan kopi dari perkebunan karena bahan dasar yang digunakan berasal dari kebun sendiri. Maka kualitas dari minuman yang disajikan pun akan terjamin. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui price yang kita ketahui dari bisnis pesaing-pesaing yang ada di sekitar cup coffee shop. Yang jenisnya yaitu harga minuman, ada syarat pembayaran, dan diskon atau potongan harga. Di cup coffee shop ini, rentang harganya mulai dari 15.000. Dan pada bisnis pesaing yang ada di sekitar cup coffee shop, itu mulai ada yang 16.000, ada yang 18.000, seperti itu. Nah, syarat pembayarannya bisa menunjukkan KTM dan menggunakan uang tunai atau kartu. Terus mungkin ada diskon atau potongan harga jika ada festival tertentu. Next. Nah, kita akan mengetahui promotion yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan atau rencana promotionnya, yaitu ada advertising, ada sales promotion, ada personaling atau personal selling, dan public relation. Pada advertising ini dapat diberikan atau dilakukan beriklan melalui berbagai media seperti media cetak seperti brosur, poster, ada sosial media seperti Instagram. Nah, pada sales promotion itu kita dapatkan seperti CFD atau Car Free Day pada di sekitar Bandung, pemeran seni Bandung, maupun pada acara wisuda kampus, ataupun juga bisa ke tempat pembelanjaan atau mall. Lalu selanjutnya ada personal selling. Pada cup coffee shop ini dengan cara penawaran dan mencoba produk langsung atau menjual setiap door to door rumah masyarakat Bandung yang masyarakatnya itu berada di sekitar CFD. Atau juga bisa di beberapa kampus atau sekolahan untuk mencari pelanggan dengan memberikan sampel atau tester minuman kopi dan snack secara gratis. Dan selanjutnya kita melakukan public relation, yaitu promosi di Instagram dengan influencer yang cocok dengan cup coffee shop ini atau tujuan dari cup coffee shop cafe ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui promotionnya. Kegiatan pemasaran yang kita dapatkan seperti iklan cetak, paid promote influencer, personal selling, dan sales promotion. Pada harga dan biaya pemasarannya kita dapatkan jumlahnya yaitu 500.000 dan biaya pemasarannya sebesar Rp1.500.000. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Yahya. Selanjutnya yaitu placement, yaitu cup coffee shop ini memanfaatkan aset bangunan yang sudah dimiliki oleh pemilik. Jalan Trunojoyo dipilih karena suasana yang tenang, sejuk, dan juga asri. Selain itu juga tempat tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi sehingga hal tersebut menjadi nilai tambah untuk cup coffee shop. Kemudian yaitu people. Perencanaan SDM dilakukan untuk mempersiapkan karyawan berkompeten yang disesuaikan dengan pembagian kerja di sebuah industri. Cup coffee shop melakukan
pembagian kerja karyawan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Adapun bidang yang terdapat di Kapska-Fisop yaitu owner, manager, accounting, asisten manager, owner manager, accounting, asisten manager, quality control, marketing, supervisor, dan staff di mana mereka memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan bisnis ini. Selanjutnya yaitu proses. Strategi pemasaran dilakukan dari segi proses, yaitu Kapska ini mengutamakan kualitas produk dan pelayanan yang baik, di mana produk yang dijual disajikan dalam keadaan segar dengan bahan-bahan yang berkualitas. Pelanggan yang datang akan memilih menu dan membayar terlebih dahulu, minumannya di kasir, lalu pesanan akan dibuat di area bar atau kitchen, kemudian diantarkan ke meja pelanggan oleh pelayan. Pelayanan yang ramah juga menjadi hal utama dan penting dilakukan. Kemudian yaitu physical evidence, yaitu penampilan fisik dari fasilitas pendukung atau sarana dalam menjual produk yang dapat dilihat langsung oleh konsumen, seperti tempat yang menarik dan bersih untuk restoran. Kapska-Fisop memiliki konsep yang berhubungan dengan bangunan Amerika. Konsep utama yang ditonjolkan pada kedai kopi ini adalah suasananya yang sejuk dan nyaman, di mana akan tersedia tempat duduk di dalam ruangan juga luar ruangan, sehingga pengunjung yang datang dapat memilih sendiri tempat duduk dan suasana yang ingin dirasakannya. Dan hal utama yang ingin dibawakannya adalah suasananya nyaman untuk berkumpul dan berbincang. Coffee shop ini tidak menyediakan fasilitas wifi agar pengunjung yang datang bisa menikmati suasana alam yang tersedia dan juga berbincang dengan satu sama lain. Kemudian masuk ke analisis teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu lokasi dan layout. Nah, untuk di sebelah kiri tersebut ada layout dari Kapska-Fisop yang kami rancang. Perencanaan tanah dan bangunan untuk Kapska-Fisop adalah dengan menyewa sebuah ruko di Bandung, di mana survei dilakukan dengan memilih sewa ruko dengan harga 6 juta per tahun. Lokasi Kapska-Fisop yang strategis dan lahan parkir yang luas menjadikan nilai tambah penjualan produk dengan luas tanah 300 meter persegi 15 x 20 meter dan luas bangunan 200 meter persegi yaitu 10 x 20 meter dengan berbagai area, yaitu area dapur, penyimpanan, kantor, kasir, kamar mandi untuk pekerja, kamar mandi, parkir, setback, dan lain-lain. Kemudian yaitu pemasangan sarana penunjang. Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak atau layout yang termasuk dalam anggaran investasi. Pemasangan sarana penunjang ini meliputi listrik, air, telepon, internet, dan lain-lain. Nah, di bawah ini ada tabel biaya sarana penunjang dari Kapska-Fisop. Yang pertama pemasangan instalasi listrik, kemudian sampai pemasangan instalasi internet. Dengan total biaya pemasangan sarana penunjang yaitu 4 juta rupiah. Kemudian mesin dan peralatan dari yang pertama mesin penggiling bird feeder sampai yang terakhir yaitu LPG dengan total pembelian mesin dan peralatan yaitu 9.610.000. Kemudian masuk ke analisis finansial. Sumber pendanaannya sendiri, modal sendirinya itu ada 50 juta, untuk pinjamannya tidak ada. Kemudian untuk jumlah dari sumber pendanaan yaitu 50 juta. Kemudian untuk kebutuhan pembiayaan atau modal investasi dari yang pertama yaitu sewa tanah dan bangunan sampai yang terakhir yaitu pemasangan instalasi internet dengan total biaya yaitu 122.363.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan pembiayaan atau modal kerja. Nah, dengan uraian yang pertama yaitu bahan baku utama dan yang kedua yaitu bahan baku pembantu dengan total jumlah yaitu 40.752.000. Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa jumlah barang bahan baku utama adalah 32.360.000 per tahunnya. Selain itu diketahui jumlah harga bahan baku pembantu yaitu 8.352.000 dengan total yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan menghasilkan 30.000 unit per tahun produk sesuai dengan kapasitas permintaan konsumen. Kemudian masuk ke analisis biaya tetap. Terdapat tabel analisis biaya tetap dari yang pertama yaitu gaji, kedua yaitu penyusutan sebanyak 10% dan yang ketiga yaitu biaya pemasaran atau cost marketing dengan jumlah dari uraian di atas yaitu Rp22.161.000. Berdasarkan analisa biaya tetap dihasilkan biaya sebesar
161.000 per bulan, maka proyeksi biaya tetap dalam waktu 1 tahun adalah 265.932.000 per tahun. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan biaya total. Untuk biaya investasinya yaitu 122 juta sekian, kemudian biaya produksinya 40 juta sekian, dan ada biaya tetap dengan 265 juta sekian. Maka modal awal dari Caps Coffee Shop ini yaitu 429 juta sekian dari penambahan biaya investasi, biaya produksi, dan biaya tetap. Kemudian masuk ke perhitungan HPP. HPP sama dengan biaya tetap plus biaya produksi per jumlah produksi dengan hasil 10.223 per unit. Kemudian dicari harga jual per unit dari 10.223 dikalikan 45%, yaitu dari persentase keuntungan yang kalian inginkan, dihasilkan 14.823 atau dibulatkan menjadi 15.000. Jadi harga produk kami adalah 15.000 per unit atau per cup kopi. Cukup sekian dari saya, akan ditangkap oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya merupakan materi mengenai analisis kriteria penilaian investasi. Yang pertama merupakan analisis R per C, di mana total biaya produksi sama dengan biaya investasi ditambah biaya produksi ditambah biaya tetap. Diketahui hasilnya adalah 429.047.000 per tahun. Untuk total pendapatan sama dengan harga jual dikali jumlah produksi sama dengan 15.000 dikali 30.000 sama dengan 450 juta. Kemudian untuk R per C sama dengan total pendapatan dibagi dengan total biaya produksi sama dengan 450 juta dibagi dengan 429.047.000 sama dengan 1,049. Maka usaha Coffee Shop menguntungkan jika nilai R per C lebih besar dari 1. Karena nilai R per C adalah 1,049, maka bisnis ini menguntungkan. Selanjutnya adalah menghitung laba bersih, di mana cash inflow per tahunnya adalah penghasilan sama dengan 450 juta, total biaya produksinya 429.047.000 dikurangi sehingga menjadi total pendapatan sebelum pajak yaitu 20.953.000. Kemudian dikurangi dengan perubahan pajak 2% yaitu 419.60. Dan laba sesudah pajaknya diketahui adalah Rp20.533.940. Selanjutnya adalah menghitung arus kas, di mana uraiannya adalah A. Sumber dana yaitu inflow sama dengan laba sesudah pajak ditambah depresiasi penyusutan. Yang kedua adalah penggunaan dana atau outflow, yaitu pembagian dividen 20% untuk PT Elemen. Dan C adalah arus kas bersih, di mana net flow sama dengan A dikurangi B, D sama dengan keadaan kas awal, E sama dengan keadaan kas akhir, yaitu C ditambah D. Diketahui dari tabel berikut dari tahun 1 sampai tahun kelima sebagai berikut, di mana keadaan kas awal pada tahun sebelumnya sebesar 50 juta. Selanjutnya adalah analisa kelayakan usaha. Yang pertama adalah metode non-discounted cash flow, di mana non-discounted cash flow ini adalah metode pengukuran investasi dengan melihat kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang, yaitu time value of money. Metode yang dipergunakan adalah payback period atau PBP, di mana PP atau payback period ini adalah jumlah investasi atau jumlah investasi dibagi dengan dalam kurung net income ditambah depreciation dikali dengan 1 tahun, sama dengan 122.363.000 dibagi dengan 20.533.940 ditambah 961.000 dikali dengan 1 tahun. Diketahui payback periodnya adalah 5,7 tahun. Selanjutnya adalah metode discount cash flow, di mana discount cash flow ini adalah metode pengukuran investasi dengan menilai nilai waktu uang, time value of money, dalam menghitung tingkat pengembalian modal pada masa yang akan datang. Yang pertama merupakan net present value atau NPV dari tahun 1 sampai tahun kelima, yaitu ada net cash flow, kemudian ada diskon faktornya sebesar 7%, dan diketahui PV-nya dari tahun pertama yaitu 16.070.983 sampai dengan tahun kelima yaitu 33.222.270, sehingga total present value-nya adalah Rp126.807.807, sedangkan investasinya adalah Rp122.363.000, sehingga diketahui net present value-nya adalah sebesar Rp3.704.807.
Selanjutnya adalah Profitability Index atau PI, di mana kriteria penilaian investasi dengan menggunakan PI juga mirip dengan NPV sebagai berikut, di mana jika PI-nya lebih dari 1, maka investasinya dikatakan layak, PI-nya kurang dari 1, investasi dikatakan tidak layak, dan PI sama dengan 1, maka investasi dikatakan BEP. Profitability Index adalah sebesar 450 juta dibagi dengan 50 juta sama dengan 9. Berdasarkan perhitungan PI dapat diketahui bahwa investasi dikatakan layak karena lebih dari 1. Selanjutnya adalah internal rate of return yaitu IRR. Untuk mendapatkan nilai IRR maka ditentukan rate atau bunga saat tersebut, maka diperlukan cara trial and error untuk mencari nilai rate NPV sama dengan 0 untuk perhitungan dengan menggunakan IRR 7,5% dan 8%. Yang pertama merupakan menggunakan diskon faktor 7,5%. Di sini dapat diketahui tabel dari tahun 1 sampai tahun kelima ada net cash flow, diskon faktornya 7,5% dan juga PV-nya. Diketahui total present value-nya 124 juta sekian, investasinya 122 juta sekian, sehingga net present value-nya adalah 1.756.814.000 rupiah. Kemudian untuk menggunakan diskon faktor 8% sama seperti tadi, diketahui total present value-nya sebesar 122 juta sekian, investasinya 122 juta sekian, dan net present value-nya adalah sebesar 147.365. Sehingga IRR sama dengan rumus seperti berikut, dan diketahui adalah IRR-nya sebesar 7,96%. Dari perhitungan interpolasi maka didapatkan nilai IRR-nya sebesar 7,96%. Selanjutnya merupakan analisa keuntungan. Ada break even point atau BEP, di mana analisa BEP atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan atau produksi. Rumus BEP adalah biaya tetap dibagi dengan hasil penjualan dikurangi variabel dikali 100%, dan BEP unit adalah sebesar biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi dengan mutlak biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan, sehingga diketahui BEP-nya sama dengan Rp856.892.000. Selanjutnya ada kontribusi margin, di mana kontribusi margin ini adalah selisih antara hasil penjualan dengan biaya variabel, di mana rasio kontribusi margin dengan rumus sebagai berikut diketahui adalah 0,31. Dengan demikian, rumusan untuk mendapatkan penjualan minimal dari keuntungan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Minimal penjualan dengan rumus sebagai berikut diketahui adalah sebesar Rp923.056.918. Selanjutnya ada aspek SDM, di mana ada perencanaan SDM, di mana kriteria umum yang harus dimiliki oleh para karyawan coffee shop adalah 1. Berpenampilan menarik, 2. Pendidikan minimal mahasiswa, 3. Mau bekerja keras, 4. Memiliki loyalitas yang tinggi, 5. Bertanggung jawab, dan yang ke-6 adalah memiliki sopan santun dan ramah. Selanjutnya adalah analisis pekerjaan, di mana Cups Coffee Shop saat ini memiliki 10 orang pekerja yang terdiri dari 1 orang owner, 1 orang manager, 1 orang accounting, 1 orang assistant manager, 1 orang quality control, 1 orang marketing, 1 orang supervisor, dan 3 orang karyawan. Untuk job desk-nya sebagai berikut, di mana untuk owner hubungan organisasinya adalah dengan karyawannya, dengan ringkasan pekerjaannya adalah pemilik usaha adalah pengendali dan pembuat keputusan tertinggi yang menyangkut dengan kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya ada manajer, di mana hubungan organisasinya yaitu dengan karyawan dan juga dengan owner, di mana ringkasan pekerjaannya adalah membangun tim kerja yang solid bersama dengan bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada accounting, di mana hubungan organisasinya dengan manajer dengan ringkasan pekerjaannya yaitu bertanggung jawab terhadap akuntansi perusahaan seperti melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana perusahaan. Selanjutnya ada asisten manajer, di mana hubungan organisasinya yaitu dengan manajer, ringkasan pekerjaannya yaitu bertanggung jawab terhadap pengaturan perusahaan serta membantu manajer dalam mengatur, merencanakan, dan menerapkan strategi perusahaan. Selanjutnya ada quality control, di mana hubungan organisasinya yaitu dengan owner dan juga customer, di mana ringkasan pekerjaannya yaitu bertanggung jawab terhadap pengontrolan kualitas produk seperti mengawasi proses pembuatan menu dan mengontrol bahan baku produksi. Selanjutnya ada marketing, hubungan organisasinya dengan owner dan manajer, di mana ringkasan pekerjaannya yaitu bertanggung jawab terhadap pemasaran produk seperti menentukan media promosi dan membuat RAB dan SOP program. Selanjutnya adalah karyawan, di mana hubungan organisasinya dengan owner dan customer, ringkasan pekerjaannya adalah memberikan pelayanan terbaik dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Baik, itu saja dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jasur. Terima kasih.
Baik, terima kasih Aulia. Di sini saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Aulia. Di sini tentang rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Rekrutmen adalah kegiatan rekrutmen pihak Cups Coffee Shop dilakukan secara tertutup, yaitu karyawan lama mengajak kerabat sendiri untuk menjadi karyawan tetap dengan persetujuan dan pengawasan pemilik. Untuk tahapan seleksi di sini ada 9, yang dimana yang pertama adalah tahapan seleksinya yaitu seleksi surat lamaran, pengisian belangko lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, tes penerimaan. Selanjutnya ada tes psikologis, tes kesehatan, wawancara akhir, dan memutuskan diterima atau ditolak. Kemudian ada orientasi. Orientasi karyawan adalah proses penyediakan karyawan baru, informasi-informasi yang secara ideal harus diketahui oleh karyawan, terutama latar belakang perusahaan yang dapat membantu menumbuhkan engagement karyawan baru pada perusahaan. Produktivitas pada Coffee Shop ini pada hari Senin Kamis dari jam 7 hingga jam 10 malam, dan untuk Jumat Minggu pukul jam 7 pagi hingga jam 11 malam. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan dilakukan oleh Coffee Shop untuk meningkatkan kinerja karyawan. Metode yang digunakan antara lain yang pertama training atau latihan, pendidikan, metode praktis atau on the job training, yang keempat ada pembekalan atau coaching, yang kelima ada rotasi jabatan. Kemudian prestasi kerja dan keahlian yang disyaratkan. Prestasi kerja diberikan pada karyawan yang melakukan tugasnya dengan sangat baik untuk kualitas maupun kuantitas. Hal yang dilakukan pihak Coffee Shop adalah dengan memberikan sertifikat atau tunjangan uang. Keahlian yang disyaratkan ada 8, yaitu sehat jasmani dan rohani, memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, kemudian ada bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan jujur, memiliki sifat ramah dan sopan terhadap siapa saja, memiliki kemampuan sosialisasi, kemampuan cepat tanggap, memiliki kemampuan mengoperasikan cash register, kemudian yang terakhir adalah untuk barista harus memiliki pengalaman kurang lebih 1 tahun. Pola gaji atau upah atau yang kita sebut dengan kompensasi. Di sini bisa kita lihat untuk gaji di mana ada owner, yaitu 1 orang dengan jumlah gaji yaitu 3 juta, manajer dengan jumlah gaji 2,5 juta, accounting dengan nilai gaji 2 juta, kemudian ada asisten manajer dengan nilai 2 juta, quality control dengan nilai gaji 2 juta, marketing dengan nilai gaji 2 juta, supervisor dengan nilai gaji 1,7, dan 3 orang karyawan yang masing-masing mendapatkan 1.500.000 kalau dikali total pengeluaran dari Coffee Shop yaitu sebesar 4,5 juta. Perencanaan karir pada Coffee Shop sekarang, seorang karyawan dapat menjalankan kenaikan pangkat atau jabatan apabila telah memenuhi persyaratan dan kemampuannya. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja, sebuah coffee shop tertentu memerlukan sebuah gedung tempat untuk beraktivitas. Gedung yang dibangun harus sudah memiliki standar konstruksi bangunan pada umumnya, serta menggunakan bahan bangunan yang sesuai dengan standar atau SNI, Standar Nasional Indonesia. Setelah itu barulah memperhatikan alat-alat yang digunakan seperti penyangrai, penggiling kopi, dan memastikan alat yang digunakan telah lulus uji SFP. Untuk kesehatan calon karyawan harus diperiksa sebelum bekerja agar tidak ada risiko kambuh saat bekerja atau tertular penyakit dengan orang sekitar. Memberikan jaminan kesehatan pada karyawan juga akan meringankan beban mereka, misalnya ketika terjadi kecelakaan tertimpa mesin penyangrai atau tekanan mental karena pekerjaan. Kemudian ada pemberhentian. Pemberhentian dapat dilakukan yang ada 6 jika karyawan berinisiatif mengundurkan diri, yang kedua ada mangkir dari waktu tertentu, yang ketiga ada melakukan pelanggaran berat atau pelanggaran ringan berulang kali, kemudian ada yang keempat mengundurkan diri atau berakhirnya masa kontrak PKWT, kemudian ada sakit dalam jangka waktu lama dan mengalami cacat tetap, dan yang terakhir adalah menurunnya prestasi karyawan. Untuk aspek manajemen, yang pertama, bentuk badan usaha dalam usaha coffee shop ini merupakan usaha di bawah PT atau perseroan terbatas yang dikelola langsung oleh Bapak Alwin, di mana PT ini adalah badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan mencapai tujuannya. Permodalan sebuah perseroan terbatas terdiri dari saham-saham. Jumlah atau besaran modal ditetapkan dalam anggaran dasar dan tidak boleh diubah kecuali dengan mengubah seluruh akta notarisnya. Jumlah modal tetap disebut modal statuler. PT yang ingin memperbesar modal dengan tidak mengubah statulernya atau tidak mengubah akta notarisnya dapat mengeluarkan obligasi atau surat utang. Kemudian untuk rencana kerja ada 7. Kemudian yang pertama, menentukan tujuan yang jelas, menuliskan tujuan, membuat sebuah
open recruitment, membuat daftar aktivitas atau job desk tiap pegawai, menyusun seluruh langkah dan monitoring, dan yang terakhir adalah evaluasi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alisa Kontronaga. Untuk Alisa, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi teman saya Jasu. Di sini ada struktur organisasi dari Cup Coffee Shop ini. Di sini nama pemilik atau pimpinannya dipimpin oleh Bapak Alwin yang beralamat di Jalan Trunojoyo, POF nomor 25, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nah, bentuk badan hukumnya untuk PT Cup Coffee Shop ini yakni PT Elemen. Pada gambar sebelah kiri ini merupakan struktur organisasi dari Cup Coffee Shop. Di sini ada tahapan koordinasi, implementasi, dan controlling. Untuk tahapan koordinasi sendiri sering terjadi adanya kegagalan dalam mengendalikan suatu organisasi, kebanyakan sebagai akibat dari kurang berfungsinya koordinasi dan komunikasi. Maka, agar dapat melaksanakan koordinasi yang baik, salah satu alat yang dapat digunakan ialah perencanaan. Sedangkan untuk tahap implementasi sendiri dari seluruh elemen kopi shop dari perencanaan, tujuan organisasi dan lain-lain untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk tahapan controlling, poin ini juga berguna untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat sebelumnya. Di sini ada poin sebab aspek hukum. Berikut ini adalah jenis perizinan yang dilakukan oleh Coffee Shop. Yang pertama yakni untuk akta notaris, yang kedua ada NPWP, yang ketiga ada pengajuan SIUP atau surat izin usaha perdagangan, yang keempat ada pengajuan tanda daftar perusahaan, yang kelima ada pengajuan SKDU kecamatan dan kelurahan, selanjutnya ada pengajuan IUI, pengajuan HO, pengajuan PIRT, dan juga pengajuan sertifikasi halal. Terus selanjutnya ada analisis industri dan juga produk. Di sini ada question list usaha Cup Coffee Shop yang mana terdapat 7 question list. Yang pertama adalah apakah ada batasan monopoli atau sebab lain yang menyebabkan faktor biaya produksi menjadi tidak rasional. Ini jawabannya tidak. Kemudian yang kedua, apakah membutuhkan modal yang berlebihan? Jika ide tersebut membutuhkan modal yang tidak dapat kita sediakan, maka tidak ada gunanya dipertimbangkan lagi. Jawabannya tidak. Sampai juga question list yang terakhir, yang ketujuh, yakni apakah ide tersebut tidak mendukung industri yang sudah ada atau telah direncanakan, yang mana jawabannya yakni tidak. Analisa SWOT. Di sini saya menjelaskan untuk yang tahapan strength terlebih dahulu. Untuk tahapan strength ini merupakan sumber daya, keterampilan, ataupun keunggulan-keunggulan lain yang menyebabkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan dalam persaingan. Berikut ini yang termasuk kategori strength dalam produk Cup Coffee Shop adalah yang pertama, harga tidak terlalu mahal dan terjangkau bagi pelanggan yang sebagian besar mahasiswa dan pelajar, di mana mahasiswa dan pelajar merupakan pasar terbesar bagi penjualan Cup Coffee Shop ini. Yang kedua, kualitas biji kopi lokal yang fresh dan baik dengan berbagai varietas dari beberapa daerah penghasil kopi terkenal di Indonesia. Hal ini kemudian melahirkan cita rasa kopi yang berbeda dengan coffee shop yang lainnya. Yang ketiga, yakni lokasi atau tempat kedai ini merupakan strategis berada di dekat kampus dan juga pemukiman mahasiswa dan masyarakat umum, sehingga mudah dijangkau oleh customer coffee shop ini. Di sini ada tahapan weakness. Tahapan weakness ini merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan juga kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Berikut ini yang termasuk weakness dalam kategori coffee shop ini. Yang pertama, lokasi kedai coffee shop belum menyediakan tempat parkir yang memadai bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan roda 4. Hal ini menjadi masalah ketika ada pengunjung yang ingin menikmati coffee shop ini yang menggunakan kendaraan roda 4. Pengunjung yang memarkir kendaraan roda 4 di tepi jalan tentunya akan menimbulkan kemacetan di sekitarnya. Yang kedua, lokasi outdoor di kedai ini yang terletak di samping kedai belum dilengkapi dengan atap atau payung untuk mengantisipasi hujan. Masalah yang mungkin timbul kemudian adalah saat musim hujan,
maka lokasi order dari coffee shop ini akan useless dalam artian tidak dapat digunakan. Yang terakhir, gudang kopi milik coffee shop ini masih berada dalam lokasi kedai dan hanya diletakkan di rak-rak. Nah, untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Alisa atas kesempatannya. Selanjutnya saya David Rimawan akan melanjutkan tentang SWOT, yaitu di bagian opportunity atau peluang. Peluang atau opportunity adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Berikut ini termasuk kategori opportunity dalam produk Cups Coffee Shop. Yang pertama adalah melakukan diversifikasi dengan menambahkan produk baru dan menggali rasa-rasa baru kopi dari berbagai daerah penghasil kopi di Indonesia sesuai selera pelanggan dan varian minuman kopi sesuai selera anak muda yang lagi tren, misalnya es kopi susu kekinian atau mungkin es kopi aren seperti itu. Dan yang kedua adalah melakukan diversifikasi produk sangrai dan bubuk dengan berbagai kemasan mulai dari 100 sampai 500 gram sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, peluang melakukan cross-selling dengan menjual berbagai produk selain produk inti, misalnya merchandise, oleh-oleh kopi, kaos, dan lain sebagainya. Yang keempat, melakukan penjualan makanan dan minuman dengan sistem bundling dengan menjual menu paket bagi pelanggan yang akan melaksanakan meeting atau event sosial lainnya. Selanjutnya untuk threat atau ancaman. Threat atau ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang, yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu usaha bisnis. Berikut ini termasuk kategori threat dalam produk Cups Coffee Shop. Pertama, banyak pesaing yang membuka jenis usaha yang sama di sekitar dan jaraknya tidak terlalu jauh dari kedai Cups Coffee Shop. Yang kedua, yaitu perubahan ekonomi makro menyebabkan kenaikan harga biji kopi di tingkat petani dan pemasok. Ketiga, banyaknya produk pengganti minuman kopi. Keempat, perubahan iklim yang tidak menentu turut menyebabkan tidak stabilnya jumlah produksi kopi dan konsistensi proses pengolahan kopi oleh petani. Kelima adalah rating pelanggan yang buruk. Selanjutnya adalah kita dapat menghitung perhitungan matriks untuk matriks IFAS dan juga matriks EFAS. Yang pertama adalah matriks IFAS. Pada IFAS kita menganalisis untuk strength dan juga weakness. Untuk strength kita menghitung harga terjangkau, kualitas biji kopi baik, lokasi strategis, kualitas pelayanan dan juga kemudahan pemesanan. Untuk weakness kita menghitung tempat parkir tidak memadai, lokasi order tidak memadai, tidak adanya gudang kopi, display kopi masih sempit dan juga upselling yang sulit. Apabila di total kita menghitung bobot, rating dan juga skornya masing-masing. Untuk bobot kita ditotalkan untuk strength dan juga weakness-nya adalah jumlah 1. Kemudian ratingnya kita tentukan ratingnya untuk masing-masing parameter, kemudian kita dapatkan skornya, yaitu apabila di total dari strength dan juga weakness kita dapatkan 3,21. Kemudian selanjutnya adalah matriks EFAS. Untuk matriks EFAS kita menganalisis dari opportunity dan juga threat. Untuk opportunity kita menghitung inovasi produk, perubahan kemasan, lifestyle masyarakat, cross-selling dan juga sistem bundling. Untuk threat kita menghitung banyaknya pesaing, kenaikan harga biji kopi, banyak produk mengganti kopi, ketidakstabilan produksi kopi dan juga rating pelanggan yang buruk. Begitu sama dengan matriks IFAS, untuk bobotnya kita totalkan semuanya menjadi 1. Untuk orangnya kita tentukan sesuai dengan masing-masing parameter. Kemudian skornya kita dapatkan apabila di total untuk opportunity dan juga threat kita dapatkan totalnya adalah 3,07. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan perhitungan matriks SWOT. Nah, ini kita dapatkan matriks SWOT. Untuk yang atas ada untuk IFAS dan juga yang kiri ada untuk EFAS. Nah, untuk yang pertama, kuadran pertama di kiri atas adalah strategi SO atau Strength dan Opportunity. Apabila digabung, kita mendapat strategi. Yang pertama, mengembangkan bisnis strategi pemasaran dengan pemanfaatan teknologi. 2. Mengembangkan kualitas pelayanan dengan sistem bundling. 3. Mengembangkan inovasi produk dengan memanfaatkan lifestyle masyarakat. Kemudian kita pindah ke kanan atas, yaitu strategi WO atau Weakness Opportunity. Apabila mereka berdua digabung, kita mendapatkan 1. Memaksimalkan kegiatan upselling dengan menggunakan sistem bundling. 2. Memperbaiki lokasi outdoor yang disesuaikan dengan lifestyle masyarakat. 3. Mengembangkan pesan kemasan produk untuk memaksimalkan display yang terbatas. Kemudian pada kiri bawah kita terdapat strategi ST atau Strength and Threats. Jadi apabila kekuatan atau kelebihan digabung menjadi threats, kita mendapatkan strategi ST, yaitu pertama mempertahankan harga yang terjangkau untuk bersaing dengan kompetitor. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat mengurangi rating pelanggan yang buruk. 3. Yaitu memanfaatkan lokasi yang strategis untuk meminimalkan persaingan. Kemudian pada kanan bawah kita ada
strategi WT atau weakness and threat, yaitu kelemahan dan ancaman. Kemudian kita harus mendapatkan strategi WT sebagai berikut, yaitu yang pertama, membangun komunikasi dan awareness dengan para pelanggan. Kedua, mempertahankan harga agar dapat bertahan dengan bisnis jenis. Tiga, meningkatkan strategi marketing dengan menerapkan upselling untuk mempertahankan harga kopi. Kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan SWOT, yaitu setelah diketahui hasil susunan faktor-faktor internal dan eksternal, maka perhitungan matriks EVAS dan EVAS menghasilkan rangkaian skor sebagai berikut. Untuk kekuatan atau strength 2,21, kelemahan atau weakness 1,01, peluang atau opportunity 1,70, ancaman atau threat yaitu 1,37. Selanjutnya diketahui posisi perusahaan pada kuadran SWOT dengan cara untuk X kita dapatkan dari total skor kekuatan atau strength dikurangi total skor kelemahan. Nah, masukkan saja untuk strength-nya 2,21 dikurangi weakness-nya 1,01, kita dapatkan 1,20. Kemudian untuk titik Y kita dapatkan dari total skor peluang atau opportunity dikurangi total skor ancaman atau threat. Nah, untuk peluangnya kita dapatkan 1,70 dikurangi ancamannya 1,37 didapatkan 0,33, sehingga didapatkan kuadratnya sebagai berikut pada kuadran 1 dengan strategi agresif. Dapat kita analisa bahwa dari hasil perhitungan kuadran SWOT terlihat bahwa perusahaan berada pada kuadran 1. Posisi ini menunjukkan perusahaan dalam situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi dan mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategy. Nah, selanjutnya adalah tentang perusahaan. Untuk logonya kita dapatkan sebagai berikut. Cups Coffee Shop, untuk tulisan Cups-nya yang paling besar agar lebih menarik mata atau menarik perhatian dari pengunjung. Jadi dari jauh sudah terlihat kalau misalnya, oh ini lokasi dari Cups Coffee Shop karena udah jelas Cups-nya ditulis sangat besar. Kemudian visi dan misi perusahaannya. Adapun visi dari pembentukan usaha Cups Coffee Shop adalah yang pertama, memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik atau try to serve better quality service, food and beverage. Kedua, meningkatkan produktivitas karyawan dengan memaksimalkan orang yang ada atau sistem self-service potential. Tiga adalah kekuatan atau staff. Kemudian misinya adalah membuat visi menjadi kenyataan sehingga Cups Coffee Shop dapat terus berkembang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait Cups Coffee Shop dan ambisius perencanaan perusahaannya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau kritik yang mendukung atau apapun itu bisa dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih. Bye. Halo, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang tugas besar kami untuk UAS, yaitu analisis perencanaan perusahaan dari kelas C yang kami mengangkat studi kasus produk meja rias dari PT Berdikari Mebel Nusantara. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu kelompok kami. Nah, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama ada Yahya Rizky Stiono dari NPM 19001, kemudian ada Dimas Rambang NPM 19002, ada Auda Karina NPM 19003, ada Jasur NPM 19013, dan juga ada Alisa Patronada ada NPM 19024, dan juga saya sendiri ada Daiki dari NPM 19052. Nah, untuk pendahuluannya latar belakang, yaitu perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, sebuah faktor produksi berkumpul mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan juga kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Perencanaan perusahaan adalah langkah-langkah yang akan dipersiapkan untuk mengelola sebuah bisnis sehingga nantinya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. PT Berdikari Mebel Nusantara adalah perusahaan pembuat furniture Indonesia yang memproduksi serta pengekspor kayu jati dan aluminium indoor dan outdoor yang berdiri sejak tahun 1988. Dalam mempertahankan bisnis ini, PT Berdikari Mebel Nusantara tentunya memerlukan perencanaan serta perancangan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya. Perencanaan tersebut meliputi pemilihan lokasi pabrik yang tepat, penentuan material handling untuk
mendukung proses produksi, perhitungan kebutuhan jumlah tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dari latar belakang berikut, kita dapat merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana analisis perencanaan perusahaan di PT Berdikari Mebel Nusantara agar tetap dapat mempertahankan bisnisnya di samping banyaknya pesaing pada saat ini. Nah, dari rumusan masalah tersebut kita dapat menentukan tujuannya, yaitu yang pertama menentukan dan menghitung jumlah tenaga kerja, jumlah kebutuhan mesin, peralatan, dan juga tenaga kerja di PT Berdikari Mebel terutama pada bagian produksi. Dua, untuk mengetahui pertimbangan pada lokasi pabrik dan pembuatan desain layoutnya. Ketiga, yaitu untuk menentukan material handling dan jenis-jenisnya. Kemudian kita tentukan juga manfaatnya apabila kita melakukan penelitian ini. Nah, untuk manfaat teoritisnya adalah yang pertama, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bidang perencanaan perusahaan. Kedua, hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. Kemudian untuk manfaat praktisnya adalah yang pertama, memberikan sumbangan pikiran dan masukan dalam upaya pemuatan dan perbaikan perencanaan perusahaan di PT Berdikari Mebel Nusantara. Kedua adalah memberikan pengetahuan mengenai penentuan perencanaan perusahaan yang baik dan benar. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Deki. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu mengenai perusahaan. Secara umum, perusahaan dapat didefinisikan sebagai kumpulan beberapa orang yang membentuk suatu organisasi di mana sumber daya atau input dasar seperti bahan baku dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa atau output untuk pelanggan. Holland Graf memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara yang pertama memperdagangkan barang, kedua menyerahkan barang, ketiga perjanjian perdagangan. Kedua yaitu perencanaan perusahaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam perencanaan ditentukan usaha-usaha yang akan atau perlu diambil oleh pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga yaitu aspek-aspek perusahaan. Untuk aspek-aspek pada perusahaan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu aspek pemasaran, aspek operasional, aspek SDM, aspek keuangan, dan aspek pendukung. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Selanjutnya itu fasilitas produksi. Menurut Carmilla 2019, fasilitas produksi adalah menentukan suatu riset aset terhadap perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan produksi. Perencanaan fasilitas yang baik dapat berpengaruh terhadap proses produksi yang terjadi dalam pembuatan suatu produk. Pengaturan dari fasilitas produksi dan area kerja yang ada merupakan landasan utama dalam dunia industri. Adapun tujuan perencanaan fasilitas antara lain yang pertama meningkatkan pengadaan dan penyimpanan berlaku, yang kedua menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi secara efektif, meminimalkan investasi modal, dan lain-lain. Selanjutnya itu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun layout fasilitas produksi. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan, kemudian mengenai produk yang dihasilkan, urutan produksinya, kebutuhan agen pangan yang cukup luas, peralatan atau mesin-mesin itu sendiri, pemeliharaan dan penggantian mesin yang harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga pemeliharannya mudah dilakukan dan penggantiannya juga mudah. Ini terakhir adanya keseimbangan kapasitas. Yang selanjutnya yaitu supply chain management. Supply chain management adalah sebuah proses di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut keluar. Sebuah supply chain atau rantai pasok merujuk kepada jaringan yang rumit dan hubungan yang mempertimbangkan organisasi dimanfaatkan khususnya untuk mendapatkan sebuah produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. Tujuan yang hendak dicapai dari setiap rantai pasok adalah memaksimalkan nilai yang dihasilkan secara keseluruhan. Kemudian studi kelayakan usaha menurut Kashmir dan Jafar tahun 2012, yaitu studi kelayakan usaha atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalami tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka memutuskan layak atau tidaknya usaha tersebut diaplikasikannya. Intinya, studi kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dilaksanakan atau dijalankan
atau tidak di samping aktivitas operasionalnya yang berkesinambungan. Langkah-langkah studi kelayakan usaha, untuk yang pertama yaitu penemuan ide, kedua tahapan penelitian, ketiga tahapan evaluasi, keempat tahapan pengurutan studi layak, kelima yaitu tahapan rencana pelaksanaan, dan yang keenam tahap pelaksanaan. Selanjutnya bab 3 akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya merupakan bab 3 observasi. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan, di mana dapat dilihat ini merupakan logo dari PT Berdikari Mebel Nusantara. Yang berlokasi di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, merupakan salah satu anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri furniture dengan produk yang dihasilkan yaitu outdoor dan juga indoor furniture yang terbuat dari solid wood. Untuk salah satu produk yang dibuat oleh PT Berdikari Mebel Nusantara adalah meja rias yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Selanjutnya merupakan proses produksi atau OPC, di mana terdapat 5 komponen yaitu kerangka gantungan, yang kedua meja, ketiga laci, 4 tempat cermin, dan yang kelima adalah rak. Untuk deskripsi operasinya yang berurutan, yang pertama yaitu PP1, yang kedua adalah woodworking, yang ketiga sanding, yang keempat staining, dan yang kelima adalah hardware. Kemudian dilakukan inspeksi di pre-assembly dan juga operasi selanjutnya yaitu wrapping. Sehingga dapat diketahui untuk kegiatan operasi berjumlah 26 dengan waktunya yaitu sebesar 125 menit, pemeriksaan berjumlah 1 dengan waktunya 45 menit, dan penyimpanan berjumlah 1. Jika untuk total kegiatannya sebesar 28 dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 170 menit. Selanjutnya merupakan bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu mesin-mesin yang dibutuhkan. Yang pertama ada mesin bensau, di mana fungsinya untuk memotong sama seperti fungsi gergaji pada umumnya, di mana untuk memotong suatu objek dengan cepat dan juga efektif. Selanjutnya ada mesin table saw untuk memotong kayu sama seperti bensau tadi. Yang ketiga ada mesin planer berfungsi untuk menghaluskan kayu bahan baku utama. Yang keempat ada mesin sanding yaitu berfungsi untuk menghaluskan permukaan dengan gesekan dengan amplas. Yang kelima ada mesin jointer yaitu untuk membuat kayu menjadi presisi dan lurus serta membuat tekstur permukaan kayu menjadi halus. Selanjutnya ada mesin tenoner yang berfungsi untuk membuat alur oval pada permukaan kayu yang ingin dibuat. Kemudian ada mesin padding yang berfungsi untuk membuat bantalan atau pad pada kursi. Selanjutnya, yang ke-8 ada mesin router yang berfungsi untuk membuat alur pada permukaan kayu bergantung pada pisau yang digunakan. Ada mesin spray gun yaitu untuk pengecatan. Selanjutnya ada mesin bor yaitu untuk melubangi permukaan kayu yang akan diberi skrup. Dan selanjutnya ada mesin gerinda yaitu berfungsi untuk menghaluskan permukaan kayu yang kasar dan juga memotong berbagai benda yang mempunyai ukuran tidak terlalu tebal. Selanjutnya merupakan tabel perhitungan routing sheet dengan efisiensi mesinnya yaitu sebesar 85%, yaitu perhitungan untuk 149 unit produk pada akhir perakitan, dan nomor operasi dari 0 sampai 5, deskripsinya. Yang pertama untuk komponen kerangka gantungan baju. Deskripsinya antara lain PP1 menyiapkan bahan baku kelindrai, operasi yang kedua yaitu woodworking atau pengukuran dan pemotongan kayu, operasi yang ketiga adalah sanding, penghalusan atau pengamplasan kayu, operasi keempat adalah staining, pelapisan cat awal dan akhir sesuai warna, dan operasi yang kelima yaitu hardware atau pemasangan hardware untuk perakitan. Untuk mesin yang digunakan antara lain yaitu forklift pada PP1, woodworking yaitu bensau, pada sanding yaitu mesin sanding, staining spray gun, dan juga hardware yaitu mesin bor. Untuk produk mesin per jamnya pada PP1 yaitu sebanyak 25, scrap per operasinya 0,05, barang jadi diminta 153,27, jumlah barang yang disiapkan 153,27, perhitungan untuk efisiensi 85% sebesar 140,32, kebutuhan mesin teoritisnya adalah 7,21 dan kebutuhan mesin aktualnya adalah sebanyak 8. Begitu seterusnya hingga operasi kelima, hardware, yaitu dapat diketahui kebutuhan mesin teoritisnya sebesar 4,38 dan kebutuhan mesin aktualnya sebesar 5. Selanjutnya untuk meja. Meja sama seperti tadi, operasinya ada 5 dari PP1 hingga dengan hardware. Untuk selanjutnya, untuk hardware diketahui kebutuhan mesin aktualnya sebesar 5. Kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu laci, operasinya sama seperti tadi, dimulai dari PP1 hingga hardware. Untuk kebutuhan mesin teoritisnya adalah 7,07 untuk PP1 sehingga kebutuhan mesin aktualnya adalah 8 sampai dengan operasi kelima hardware yaitu kebutuhan mesin teoritisnya adalah 4,35 dan kebutuhan mesin aktualnya sebesar 5. Untuk komponen selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jasur. Terima kasih. Baik, terima kasih Aulia. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah sampaikan Aulia. Di sini untuk
Operasi yang kelima adalah hardware atau pemasangan hardware yang dimana menggunakan mesin-mesin bor, dimana didapatkan kebutuhan mesin aktualnya yaitu 5. Kemudian ada untuk tempat cermin sendiri. Di sini ada PP1 yang dimana menggunakan forklift yang dibutuhkan kebutuhan mesinnya yaitu 8 mesin. Kemudian untuk woodworking, dimana untuk operasi kedua ini menggunakan mesin bandsaw. Untuk kebutuhan mesin yang ingin digunakan ada 5, dan kemudian ada sanding, menggunakan mesin sanding dengan kebutuhan mesin aktual sebesarnya 5. Kemudian ada staining, menggunakan spray gun, membutuhkan kebutuhan mesin aktual sebanyak 8 buah. Kemudian untuk operasi yang kelima yaitu hardware, menggunakan mesin bor, dibutuhkan kebutuhan mesin aktual sebanyak 5. Kemudian untuk membuat rak, untuk PP1 menggunakan forklift sebanyak 8. Kemudian untuk woodworking membutuhkan bandsaw sebanyak 5. Kemudian untuk sanding, menggunakan mesin sanding membutuhkan mesin sebanyak 5. Untuk staining atau pelapisan cat menggunakan spray gun membutuhkan kebutuhan mesin sebanyak 8. Kemudian untuk hardware pemasangan menggunakan bor membutuhkan mesin sebanyak 5. Dan untuk pembuatan kursi, untuk operasi yang pertama PP1 menyiapkan bahan baku clean dry. Untuk kursi, untuk operasi yang pertama yaitu PP1 menggunakan mesin forklift membutuhkan sebanyak 8. Kemudian operasi yang kedua woodworking membutuhkan mesin bandsaw sebanyak 5. Kemudian untuk operasi yang ketiga sanding menggunakan mesin sanding sebanyak 5. Dan untuk staining atau pelapisan cat menggunakan spray gun sebanyak 8. Kemudian untuk hardware, untuk operasi yang kelima, di sini ada mesin bor, ingin membutuhkan mesin sebanyak 5, dan upholstery atau pemasangan cushion pada dudukan kursi menggunakan mesin pending dibutuhkan sebanyak 8 mesin. Kemudian untuk pre-assembling menggunakan meja assembling dibutuhkan 5 meja assembling. Kemudian untuk wrapping atau secara manual membutuhkan 8 mesin atau 8 orang. Di sini ada kebutuhan tenaga kerja bagian produksi, yang dimana untuk dibutuhkan pengerjaan atau mesin dan juga tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Untuk kerangka gantung baju untuk PP1 dibutuhkan 8 tenaga kerja, untuk woodworking dibutuhkan 5 tenaga kerja, untuk sanding dibutuhkan 5 orang, kemudian untuk staining dibutuhkan 8 pekerja, kemudian untuk hardware dibutuhkan 5 orang. Kemudian untuk total dari tenaga kerja produksi kerangka gantungan baju dibutuhkan 31 orang. Kemudian untuk membuat meja, untuk PP1 dibutuhkan 8 orang, untuk woodworking dibutuhkan 5 orang, kemudian untuk sanding dibutuhkan 5 orang, kemudian untuk staining dibutuhkan 8 orang, dan untuk hardware dibutuhkan 5 orang. Kemudian untuk total tenaga kerja produksi meja dibutuhkan 31 orang. Kemudian untuk membuat laci, untuk PP1 dibutuhkan 8 orang, untuk woodworking dibutuhkan 5 orang, untuk sanding dibutuhkan 5 orang, untuk staining dibutuhkan 8 orang, dan untuk hardware dibutuhkan 5 orang. Total tenaga kerja produksi laci ada 31. Kemudian untuk pembuatan tempat cermin, untuk PP1 dibutuhkan 8 orang, untuk woodworking dibutuhkan 5 orang, untuk sanding dibutuhkan 5 orang, dan untuk staining dibutuhkan 8 orang, untuk hardware dibutuhkan 5 orang. Dengan total tenaga kerja produksi tempat cermin yaitu 31 orang. Kemudian untuk pembuatan rak, untuk PP1 dibutuhkan 8 orang, untuk woodworking dibutuhkan 5 orang, untuk sanding dibutuhkan 5 orang, untuk staining dibutuhkan 8 orang, untuk hardware dibutuhkan 5 orang, dan total dari tenaga kerja produksi rak yaitu 31 orang. Kemudian untuk kursi sendiri, PP1 dibutuhkan 8 orang, untuk woodworking dibutuhkan 5 orang, untuk sanding dibutuhkan 5 orang, untuk staining dibutuhkan 8 orang, untuk hardware dibutuhkan 5 orang, dengan total tenaga kerja produksi kursi yaitu 31 orang. Kemudian untuk finishing, upholstery atau pemasangan cushion dibutuhkan 8 orang, dengan pre-assembling atau perakitan dibutuhkan 5 orang, dan wrapping dibutuhkan 8 orang. Total tenaga kerja produksi finishing ada 21 orang. Maka dari itu total tenaga kerja seluruh produksi keseluruhan dengan total 207 orang tenaga kerja. Kemudian untuk material handling merupakan penyediaan material dalam jumlah yang tepat pada kondisi yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat, pada posisi yang tepat, pada urutan yang tepat, dengan biaya yang tepat, dan menggunakan metode yang tepat. Kemudian di sini ada material handling pada PT Berdikari Mebel Nusantara, di mana untuk penurunan raw material dari truk di lapangan menuju storage, di mana material yang dipindahkan yaitu kayu gelondongan, kemudian
Jenis material yang dipakai yaitu forklift, kemudian alasannya karena material yang dipindahkan berkapasitas 450 hingga 4.500 kg dengan tujuan di trase atau jarak yang agak panjang. Harga pembelian senilai 90 juta. Kemudian untuk pemindahan perahu material dari storage menuju mesin pemotong yaitu kayu gelondongan material yang dipindahkan, kemudian menggunakan forklift dan sama dengan yang tadi dengan nilai harga pembelian 90 juta. Kemudian untuk pemindahan kayu clean dry ke Departemen PP1, kayu yang dipindahkan yaitu kayu clean dry yang dipotong menurut ukuran kasar yang diminta perusahaan. Kemudian jenis material handling yaitu menggunakan forklift. Kemudian alasannya sama dengan 3 sebelumnya yaitu karena material yang dipindahkan berkapasitas tertentu 450 kg hingga 4.500 kg dengan harga pembelian 90 juta. Kemudian pemindahan balok-balok kayu dari Departemen P1 ke Departemen Woodworking, di mana menggunakan hand truck industrial manual, di mana membutuhkan biaya sebesar 5 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Kotrunanda. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya Jasu untuk material handling pada PT Berdikari Mebel Nusantara. Untuk material handling yang kelima, yakni prosesnya yakni pemindahan balok kayu yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran yang tidak ada cat kayu dari Departemen Woodworking ke Departemen Sanding. Nah, di sini dijelaskan juga material yang dipindahkan, karakteristik materialnya, jenis material handling, alasannya, dan harga pembelian. Nah, untuk harga pembeliannya yakni sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya ada material handling yang keenam, yakni dengan nama prosesnya yakni pemindahan komponen meja rias yang sudah dilakukan pengamplasan dengan material yang dipindahkannya yakni kayu kerangka meja rias yang telah diamplas dengan harga pembeliannya juga 5 juta rupiah. Selanjutnya untuk material yang ketujuh yakni nama prosesnya yakni pemindahan komponen meja rias yang telah dicat dari Departemen Styling ke Departemen Hardware yakni dengan harga pembelian sebesar 5 juta rupiah dengan material yang dipindahkan sudah dijelaskan, karakteristik materialnya juga sudah dijelaskan dan juga jenis material handlingnya sudah dijelaskan. Selanjutnya material handling yang ke-8 yakni nama prosesnya pemindahan komponen meja rias serta yang sudah dilakukan perakitan hardware dengan jenis material handlingnya yakni hand truck industri manual dengan harga pembeliannya sebesar 5 juta rupiah. Next. Di sini ada material handling yang ke-9 dengan jenis material handlingnya yakni conveyor dengan harga pembeliannya yakni 50 juta rupiah. Material handling yang ke-10 yakni material yang dipindahkannya meja rias yang telah dirakit dengan jenis materialnya yakni conveyor. Harga pembeliannya yakni sebesar 50 juta rupiah. Untuk material handling yang ke-11 yakni material yang dipindahkannya yakni meja rias siap kirim dengan jenis material handlingnya yakni forklift. Harga pembeliannya yakni 90 juta rupiah. Di sini ada desain layout lantai produksi pada PT Berdikari Mebel yang mana di sini ada tahapan-tahapannya. Nah, untuk yang proses produksi ini ditunjukkan pada warna pink muda. Di sini untuk setiap proses produksinya kami berikan tanda-tanda titik-titik dan juga panah yang berwarna merah. Next. Di sini ada desain layout lantai produksi yang lantai kedua. Nah, di sini terdapat lantai kedua dari proses produksi. Untuk keterangannya bisa dilihat di kode-kodenya dan juga keterangannya. Di sini kami memakai skala 1:200. Di sini kemudian ada lokasi pasar. Nah, tahapan lokasi pasar ini kedekatan dengan pasar memungkinkan sebuah organisasi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dan sering menghemat biaya pengiriman. Jadi kedua keuntungan tersebut memberikan layanan yang lebih baik biasanya adalah lebih penting. Selain itu, letak supplier juga perlu diperhatikan karena semakin jauh jarak supplier maka semakin tinggi biaya transportasi dan juga distribusi barang. Pangsa pasar PT Berdikari Mebel Nusantara ini merupakan pasar ekspor sehingga faktor letak pasar yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik atau perusahaan tidak perlu diperhatikan. Sedangkan supplier PT Berdikari Mebel Nusantara merupakan supplier tunggal, sehingga hal tersebut lebih detail dijelaskan dalam faktor lainnya yakni faktor letak sumber bahan baku. Next.
Di sini ada tahapan sumber bahan baku. Nah, sumber bahan baku utama pada PT Berdikari Mebel Nusantara untuk memproduksi produk meja hias ini adalah kayu. Untuk penggunaan kayunya terdiri dari 3 jenis kayu, yakni kayu jati, kayu pinus, dan kayu mahoni. Untuk bahan baku tersebut dilakukan adalah PP1 yang dimana didapatkan dari supplier kayu PT Timber Solution Indonesia, yang dimana kayu yang diperoleh sudah dalam bentuk potongan-potongan yang memiliki ukuran tertentu. Di sini ada kayu jati. Nah, kayu jati ini merupakan bahan baku utama, salah satu bahan baku utama pada PT Berdikari Mebel Nusantara. Kayu jati ini merupakan bahan baku terbaik. Ciri-ciri dari kayu jati ini memiliki daya tahan yang kuat dari perubahan cuaca, serangga, serta seperti rayap, serta keunggulan lainnya yakni mudah untuk diolah. Next. Bahan baku yang kedua yakni kayu pinus. Untuk bahan baku yang paling dicari dan diminati oleh pasaran biasanya menggunakan kayu pinus. Kayu pinus memiliki keunggulan yang tersendiri dalam bahan dasar furniture. Kayu ini memiliki keunggulan yakni bobot kayu yang ringan, alur kayu yang khas, serta memiliki warna yang terang sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Bahan baku yang ketiga yakni kayu mahoni. Kayu mahoni ini cukup mudah didapat karena kayu mahoni memiliki habitat di daerah tropis termasuk di Indonesia. Kayu ini juga sudah cukup populer dalam dunia mebel karena memiliki tekstur yang lebih mudah dibentuk dan memiliki ciri khas yaitu berwarna kemerahan. Maka dari itu, kayu mahoni ini mampu memberikan daya tarik sendiri dalam pembentukan produk mebel, apalagi seperti dalam pembuatan meja hias. Di sini ada transportasi. Untuk tahapan transportasi ini pada PT Berdikari Mebel Nusantara mempunyai 3 gudang di daerah Jawa, yaitu yang 1 gudang di daerah Pasuruan, 1 gudang di daerah Semarang, dan 1 gudang di daerah Bekasi. Pada setiap gudang jumlah kapasitas yang memiliki berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan setiap cabang. Begitu pula setiap cabang juga bermacam-macam jumlah permintaan karena disesuaikan juga dengan kebutuhan seorang konsumen. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode transportasi di PT Berdikari Mebel Nusantara. Di sini kita mengetahui bahwa kapasitas gudang pada PT Berdikari Mebel Nusantara itu ada 3 dengan total kapasitasnya 7.750 barang per tahun. Dengan permintaan kebutuhan cabang ada 5 cabang. Ada di Malang, Gresik, Solo, Bandung, dan Serang. Dan biaya transportasi dari gudang ke cabang, yaitu seperti ada di layar. Next. Nah, penelitian transportasi ini menggunakan metode Vogels Approximation Method atau FAM. Vogels FAMS adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Data yang sudah ada dimasukkan ke dalam matriks transportasi sehingga terbentuk tabel awal seperti berikut. Nah, setelah itu kita akan mencari perbedaan dari 2 biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan biaya terkecil kedua dari setiap baris per kolom. Contohnya, yang pertama, pilihlah satu nilai perbedaan-perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Bila nilai perbedaan biaya ada 2 yang sama besarnya sama, maka pilihlah baris atau kolom yang mempunyai biaya terendah. Kemudian diisilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris yang terpilih, yaitu kepada segi 4 yang mempunyai biaya terendah. Isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan, dan jika sudah ada baris atau kolom yang terpenuhi kapasitasnya, maka selanjutnya hilangkan baris atau kolom tersebut karena sudah mungkin diisi lagi. Kemudian tentukan kembali perbedaan biaya untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah-langkah itu sampai semua baris dan kolom sempurna teralokasi. Contohnya seperti literasi, sampai kita literasi ke-8 dari awal hingga literasi belakang. Alokasi biaya transportasi dengan metode yang sudah saya jelaskan tadi, seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui untuk menghitung biaya optimal dari tabel yang sudah ditentukan
yang terakhir atau literasi ke-8 yang secara optimal dapat menggunakan persamaan fungsi tujuan seperti ini. Lalu kita akan mengetahui biaya pendistribusian yang sudah ada pada tabel tersebut. Contohnya biaya pengiriman dari Pasuruan ke Malang yaitu 1.000 dikali 50.000 sampai ke biaya pengiriman Bekasi sampai Bandung 1.050 dikali 700 yaitu 735. Maka Z yang kita dapatkan yaitu dari biaya pengiriman awal hingga akhir didapatkan sebanyak Rp2.485.000. Jadi, total biaya transportasi untuk mendistribusikan barang produk dari suatu gudang ke suatu cabang yang diperoleh dengan menggunakan metode Vogels Approximation Method atau VAM adalah Rp2.485.000. Bab 5 yaitu masuk kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada analisis perencanaan perusahaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi meja rias menggunakan mesin forklift sebesar 48 menit, bench saw sebanyak 30 unit, mesin sanding sebanyak 30 unit, spray gun sebanyak 30 unit, dan mesin bor sebanyak 30 unit. Sehingga secara keseluruhan dibutuhkan 207 tenaga kerja produksi. Yang kedua yaitu material handling, itu merupakan penyediaan material dalam jumlah yang tepat, pada kondisi yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat, pada posisi yang tepat, pada urutan yang tepat, dengan biaya yang tepat dan menggunakan metode yang tepat. Setelah dilakukan perhitungan, material handling membutuhkan biaya sebesar Rp485 juta. Next, yang ketiga yaitu desain layout pada PT Berdikari Mobil Nusantara untuk lantai produksi dan lantai kantor memerlukan luas tanah seluas 1.800 meter persegi. Yang keempat, berdasarkan beberapa faktor penentuan lokasi pabrik yaitu faktor lokasi pasar, faktor bahan baku, faktor transportasi, PT Berdikari Mobil Nusantara yang berlokasi di Pasuruan ini dianggap sudah optimal untuk operasi industri furniture. Adapun saran dari analisis perencanaan perusahaan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya penentuan jumlah mesin yang diperlukan berdasarkan jumlah permintaan produksi dan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Sebaiknya luas tanah yang tersedia dimanfaatkan secara optimal baik untuk luas tanah kantor dan luas produksi. Yang terakhir, sebaiknya faktor-faktor penentuan lokasi pabrik dipertimbangkan sebelum pabrik didirikan dan beroperasi. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucapan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.